Waktu konferensi pers pengenalan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyebut satu nama pemain diaspora. Dia adalah Jairo Riedewald. I can say one name perhaps. It's Jairo Riedewald. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, selepas kita ketahui oleh Romeni guys ya, yang akan mengambil sumpah WNA dalam bulan Februari lah, sebelum bulan Maret lah kan, sebelum perlawanan melawan Australia ini. Satu lagi nama yang muncul iaitu Jairo Riedewald yang paling terdekat, yang sudah diambil berkasnya dan sekarang ini dalam proses dokumentasi, melancarkan segala urusan yang ada. Jadi sekarang ini kita lihat apakah Jairo Riedewald ini, dia punya cara permainan, dia punya talenta, dan bagaimana dia punya darah keturunan Indonesia, ingin membela timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert menjadi kepala pelatih timnas Indonesia. Jadi ini antara salah satu magnet yang ada di kepala pelatih ini, yaitu Patrick Kluivert, untuk menarik mana-mana pemain yang kalau dulunya masih berfikir-fikir lagi untuk membela timnas Indonesia, tetapi kini mereka sudah punya satu aura, mereka sudah punya semangat, kekuatan apabila Patrick Kluivert mula menjadi kepala pelatih timnas Indonesia ini. Okey guys, di sini saya ingin mereaksi satu video, yaitu Jairo Riedewald, pemain terlupakan Crystal Palace itu bela timnas Indonesia. Jadi bagaimana ceritanya? Yuk kita simak dulu video ini guys. Waktu konferensi pers pengenalan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyebut satu nama pemain diaspora. Dia adalah Jairo Riedewald. I can say one name perhaps. It's Jairo Riedewald. Mengutip laporan Detik.com, Kluivert memang telah melakukan pendekatan ke sejumlah pemain keturunan. Dan khusus Jairo, Kluivert sedang melakukan komunikasi. Jairo Riedewald sendiri telah masuk daftar pemain keturunan berikutnya yang bakal membela timnas Indonesia. Dengan pernyataan Patrick Kluivert itu, terang sudah bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang diproses. Jairo sendiri adalah bakat yang cukup menarik. Ia dibimbing di Ajax, lalu pergi ke Crystal Palace. Itu pengalamannya. Sayangnya di Crystal Palace nasibnya tidak mengenakan dan akhirnya pergi ke Liga Belgia. Bagaimana kisah perjalanan karir Jairo dari pemain terlupakan Crystal Palace sampai kini segera membela timnas Indonesia? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Jairo lahir di Haarlem, Belanda 9 September 1996. Lahir di Belanda. Dia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Ibunya Maluku. Jairo memulai karir dari Young Ajax, bergabung pada 2013. Jairo datang ke Akademi Ajax saat gonjang-ganjing dua aliran sepak bola terjadi. Dua aliran itu melibatkan Louis van Gaal dan Johan Cruyff. Bagi van Gaal, klub adalah segalanya. Tapi bagi Johan Cruyff, individu tetap yang terpenting. Rencana Cruyff yang menang. Filosofi dan visi Cruyff yang dipakai di Akademi Ajax. Perkembangan individu menjadi yang utama di Akademi Ajax dan itu berlangsung sejak 2011. Nah, Jairo menjadi salah satu yang mengambil manfaat itu. Karena berfokus pada kemampuan individu, segala hal diajarkan. Jairo menjadi semacam kelinci percobaan di mana segala jenis keahlian diuji cobakan padanya. Di Akademi Ajax, Jairo bekerja 2 kali lipat. Daripada berlatih 4 kali seminggu, tim kepelatihan menambah porsi latihan Jairo menjadi 9 kali seminggu. Mereka melatih fisik dan kesadarannya untuk menguasai tubuh sendiri. Treatment khusus diberikan. Jairo disarankan untuk mencatat segala hal, memberi umpan balik dan program akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Jairo pun menjadi pemain yang cakap secara individu.
Jairo dengan cepat menjelma jadi wonderkid Ajax. Saat dilatih Frank de Boer, Jairo dipercaya memperkuat tim senior. Bagi de Boer, Jairo adalah bakat istimewa yang berhasil ditelurkan Ajax. Kata de Boer, Jairo mengingatkannya pada Frank Rijkaard. Dia bahkan lebih lincah. Walaupun Jairo Riedewald punya kelemahan dari segi duel-duel udara, tapi selebihnya Jairo mengoleksi lengkap atribut seorang pemain. Secara fisik dia juga kuat. Mark Overmars, direktur sepak bola Ajax saat itu yakin Jairo akan sukses bersama di Golden Zonen. Awal karir di Ajax Amsterdam, Jairo bermain sebagai bek. Ia menempati posisi bek tengah kiri saat Daley Blind pergi ke Manchester United. Dari segi gaya bermain, Jairo yang memiliki ketenangan mampu mengalirkan bola dengan baik. Ada satu momen bagus yang menandai penampilan terbaik Jairo di Ajax. Pada 22 Desember 2013, 3 hari setelah penampilan perdananya di Piala Belanda, Jairo memberikan kontribusi spektakuler bagi Ajax di Eredivisie. Ceritanya, Ajax tertinggal 1-0 dari Roda JC. Pada 10 menit sebelum laga berakhir di waktu normal, Frank de Boer memasukkan Jairo. Tak disangka sang pemain bisa mencetak 2 gol, termasuk 1 gol penentu kemenangan di injury time. Ia pun seketika dianggap sebagai wonderkid. Pada 2015, Jairo memperpanjang kontrak yang membuatnya bertahan di Ajax hingga 2018. Saat itu Jairo bahkan hampir membela timnas Belanda. Danny Blind, pelatih The Orange saat itu bahkan memasukkan namanya di daftar sementara skuad Belanda untuk menghadapi Islandia dan Turki di kualifikasi Euro 2016. Sejak di Ajax, Jairo telah menjadi anak didik Frank de Boer. Tak ayal ketika sang pelatih pergi ke Crystal Palace, Jairo diangkut. Kontrak Jairo masih tersisa setahun di Ajax, namun ia memilih hengkang ke Crystal Palace. Satu-satunya alasan kenapa dia meninggalkan klub yang mendidiknya selama ini adalah karena de Boer. Meskipun ia juga tidak menampik kalau Liga Inggris adalah liga yang paling hebat dan indah. Jairo pergi ke Selhurst Park pada Juli 2017. Biaya transfernya dirahasiakan, akan tetapi diyakini berada di kisaran 8 juta pound sterling. 160 miliar ya. Frank de Boer di Crystal Palace hanya sebentar. Hasil buruk dalam 5 laga membuatnya dipecat. Crystal Palace lalu dilatih Roy Hodgson. Jairo masih bertahan, namun selama dilatih Hodgson di musim 2018-2019, menit bermainnya berkurang. Jairo bahkan tidak diturunkan di Liga Primer Inggris musim itu. Tapi bukan berarti Hodgson tak percaya pada kemampuan Jairo. Pandangannya tetap sama, bagi Hodgson Jairo adalah seorang profesional sejati. Ia mungkin frustasi, tapi tidak pernah mengeluh. Musim berikutnya, kepercayaan Hodgson membesar. Sang pelatih memainkan Jairo, tapi posisinya tidak seperti yang diharapkan ketika masuk ke Crystal Palace. Singkatnya, alih-alih menjadi bek tengah dengan peran libero, oleh Hodgson ditaruh sebagai gelandang. Dulu Peter Bosz, pelatih yang menggantikan de Boer di Ajax, juga percaya bahwa Jairo cocok untuk peran gelandang. Kemampuan Jairo dalam mengolah bola pun kian terlihat. Seiring waktu, menit bermainnya di Liga Inggris pun bertambah. Jairo setidaknya turun dalam 17 laga di Liga Inggris musim 2019-2020 dan meningkat menjadi 33 laga di Liga Inggris pada musim berikutnya. Pada Februari 2021, Jairo memperpanjang kontrak di Crystal Palace, namun pergantian pelatih dari Roy Hodgson ke Patrick Vieira membuat Jairo tersingkir. Selama The Eagles dilatih mantan pemain Arsenal itu, Jairo tak mendapat prospek yang bagus. Jairo memang sosok pemain cerdas dengan profil fisik yang bagus. Ia mampu secara teknis dan tenang dalam menguasai bola. Namun posisi terbaiknya di Liga Inggris tidak jelas. Ia juga kurang memiliki intensitas. Ditambah menit bermainnya juga tidak banyak. Jairo sempat hendak dipinjamkan ke Paderborn pada musim panas 2019, namun gagal. Jairo memilih terus berusaha jadi pilihan Vieira. Mantan pemain timnas Prancis itu pun menaruh respek pada Jairo. Vieira memujinya karena berlatih tiap hari dengan sangat baik. Selain itu, Jairo juga dipuji karena rasa hormatnya pada staf pelatih. Namun,
usaha keras dan pujian dari pelatih tak selamanya membuat sang pemain diberi kesempatan. Oleh Vieira, Jairo malah diturunkan ke tim muda yang berlaga di Premier League 2. Mirisnya lagi di Premier League 2 atau tim U21 Crystal Palace pun, Jairo malah gagal meningkatkan ketajamannya. Ketika kontraknya habis pada 2024 lalu, Jairo pun tak diperpanjang oleh Crystal Palace. Berstatus bebas transfer di tahun 2024, Jairo Riedewald akhirnya merapat ke Royal Antwerp. Jairo datang ke Antwerp persis satu musim setelah tim itu meraih treble domestik kala dibesut Mark van Bommel. Dengan kata lain, Jairo datang persis ketika Antwerp berganti pelatih ke Jonas de Roock. Ironisnya, ketika hijrah ke Liga Belgia, Jairo kembali jarang dimainkan. Bagaimana mau dimainkan? Sang pemain justru menderita cedera hamstring yang cukup lama. Musim ini, cedera, guys, hingga naskah ini ditulis, Jairo baru bermain dalam 9 laga bersama Royal Antwerp di seluruh kompetisi. Nah, saat Jairo masih berjuang mengambil tempat di Royal Antwerp, isu kedatangannya ke timnas Indonesia kian menguat. Erick Thohir juga sudah membenarkan bahwa Jairo kini sedang dalam proses. Namun dari pihak Jairo sendiri belum memberikan pernyataan apapun. Dari segi kualitas, Jairo yang versatile akan menjadi tambahan senjata yang bagus buat Indonesia. Namun yang jadi persoalan adalah riwayat cedera yang dimiliki Jairo. Riwayat cedera hamstring akan jadi PR bagi tenaga medis timnas Indonesia, mengingat cedera ini suka kambuh tiba-tiba. Hal ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum menaturalisasi Jairo Riedewald. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian ya terkait dengan Jairo Riedewald ini? Memang daripada segi sejarah ini, kalau kita lihat tadi ya, dia kadang-kadang tidak dimainkan dan ada juga masa-masanya menjadi hero ketika di Ajax Amsterdam. Dia memang selalu punya menit bermain. Tetapi sejak akhir-akhir ini, apabila ditimpa kecederaan hamstring, beliau sekarang ini dalam 2024 baru 9 laga. Dari 2023 hingga 2024 itu selepas sembuh hanya 9 laga permainan. Mungkin dari segi menit bermain itu masih kurang, tetapi dari segi pengalaman itu beliau tetap punya pengalaman yang bagus ya, karena pemain yang sudah berkarir di Belanda, di Eropa, di mana-mana pun lah, di Belgia kah, di Inggris kah, dia punya satu keyakinan lain daripada pemain-pemain di Asia. Dan apabila dia main di Asia ke timnas Indonesia, sudah tentu dia akan all out, dia akan 100% memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Apatah lagi timnas Indonesia membutuhkan seorang pemain lini tengah dan juga penyerang untuk membantu bagian serang Indonesia mencipta gol. Dan Jairo Riedewald kalau saya lihat potensi talenta, dia menggunakan kaki kiri lebih dominan, itu kayaknya lebih sesuai kalau ada bola-bola mati untuk beliau ambil sepakan-sepakan itu. Sama dengan Tom Haye, punya sepakan bebas menggunakan kaki kanan yang sangat baik. Tetapi Jairo Riedewald ini menggunakan kaki kiri pula. Jadi ini mungkin salah satu alternatif lah. Kalau sudah disebut oleh Patrick Kluivert dalam press conference-nya, ini sudah tentu mereka akan mengusahakan, upayakan untuk Jairo Riedewald ini datang. Apapun, kita pasti mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga Becker juga ya, walaupun Becker ini kita agak sulit ya untuk mengambil Becker ini karena tidak mempunyai jalur surat-surat yang ada yang untuk keturunannya itu. Tetapi ini mungkin diupayakan juga oleh Bapak Erick Thohir dan juga PSSI. Oleh karena beliau punya pengalaman yang sangat baik juga untuk membantu timnas Indonesia ini berjuang di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 4 laga lagi nih guys. Oke, bagi saya tidak masalah. Jairo Riedewald masih mampu untuk menampilkan yang terbaik jika dia gabung dengan timnas Indonesia. Itu memang dia punya pengalaman, dia bisa berikan yang terbaik bersama teman-teman yang lain.
Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askala Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askala Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askala Studio.